1E Periklanan kelompok 2 Tadika Mesra. Nama saya Kartika Nurholiso. Saya Salsabila Bintang. Saya Nita Anggreni. Saya Jarang Gereda Kurniawan. Saya Marcel Agung. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis dari iklan-iklan yang kami dapatkan dari media internet, banner, dan televisi. Di sini saya akan menganalisis iklan TV, yaitu yang pertama iklan Pepsodent. Di iklan Pepsodent ini mengklaim bahwa 100% yakin lawan bakteri dan kuatkan gigi. Iklan tersebut melanggar ketentuan EPI dan perlindungan konsumen. Bentuk pelanggarannya yaitu penggunaan kata 100% tanpa ada bukti. Pelanggaran ketentuan EPI-nya ada pelanggaran 1.2.3, penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut. Yang A, penggunaan kata 100% murni, asli atau yang bermakna sama untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya. Lalu ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 ayat 1K, mengandung sesuatu janji yang belum pasti. Pasal 17 ayat 1, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang A, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Yang C, memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa tersebut. Yang F, melanggar etika atau ketentuan peraturan undang-undang mengenai periklanan. Lalu ada pasal 17 ayat 2, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1 tadi tersebut. Kedua, ada iklan Shopee. Bentuk pelanggarannya itu iklan menampilkan pakaian perempuan yang terlalu terbuka. Di iklan ini tuh ada beberapa perempuan yang menari dengan pakaian yang terlalu terbuka. Lalu iklan tersebut juga menampilkan sesuatu yang menjanjikan, seperti di iklan tersebut bakal menjanjikan adanya promo gratis ongkir, padahal itu kayak ada syarat ketentuan berlakunya. Lalu iklan tersebut juga melanggar ketentuan EPI 1.26, pornografi dan porno aksi iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Lalu 3.2 tentang perempuan, iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat perempuan. Lalu ada 3.3 seksualitas, bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi secara seksual. Lalu iklan tersebut juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8F yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang tersebut. Pasal 9K, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pasal 17 ayat 1F melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Yang kedua, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1 tersebut. Lalu iklan televisi yang ketiga ada iklan Good Mood yang dikeluarkan oleh perusahaan Santori yang mengklaim bahwa perusahaan ini memiliki kualitas nomor 1 di Jepang tanpa adanya bukti yang kuat. Iklan Good Mood ini melanggar ketentuan EPI yang berbunyi 1.2.2, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berlawanan dan atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Iklan Good Mood ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat 1K yang berbunyi mengandung sesuatu janji yang belum pasti. Lalu Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang A, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan penerimaan barang atau jasa. C, memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan jasa. Yang F, melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1. Sosial media yang pertama itu berasal dari iklan TikTok Lazada. Iklan ini menjanjikan cashback atau uang kembali hingga 100%.
Iklan ini melanggar ketentuan EPI 1.2 bahasa 1.2.1. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan khalayak. 1.2.3 F. Kata gratis atau cuma-cuma atau bermakna sama itu tidak boleh dicantumkan jika kenyataannya konsumen itu harus membayar uang. Terus dia juga melanggar 1.4 tentang pencantuman harga. Pencantuman harga dalam iklan tidak boleh menyesatkan khalayak. Lalu iklan ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 17 ayat 1, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang A. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan barang atau tarif serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. F. Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Juga ada pasal 17 ayat 2, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan pada ayat 1. Lalu ada iklan TikTok yang ketiga, yaitu nyobain ayam di punya toko sebelah. Di sini pelanggarannya tuh merendahkan produk pesaing dengan menggunakan kata-kata itu, yaitu dalam ketentuan EPI 1.20 merendahkan iklan yang merendahkannya itu produk pesaingnya. Lalu masuk ke pasal 9 ayat 1, secara langsung tidak langsung merendahkan barang atau jasa lain, ayat 2. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 9 ayat 1 I, secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain atau jasa lain. Lalu terkena yang ayat keduanya, barang atau jasa sebagai masa dimaksudkan pada ayat yang pertama dilarang untuk diperdagangkan. Lalu ayat ketiga, pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ayat ke-1 dilarang untuk melanjutkan periklanan atau perdagangannya. Lalu masuk lagi ke pasal 17 ayat 1F, karena terkena melanggar etika undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu terkena ayat keduanya, yaitu pelaku usaha dilarang berlanjutkan peredaran iklan karena melanggar ketentuan pada ayat pertama. 1. Lalu ada iklan TikTok yang itu Shopee, yang bentuk pelanggarannya itu yang melanggar mengklaim kualitas nomor 1 di Jepang tanpa ada bukti yang valid. Ketentuan EPI-nya yang melanggar yaitu 1.2.2. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor, 1, top atau kata-kata berlawan ter dan atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. UU Perlindungan Konsumen yang mengenai pasal tersebut adalah pasal 9 ayat 1 yang berbunyi mengandung sesuatu janji yang belum pasti, yaitu pasal 17 ayat 1 yang pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang poin A, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu. Yang poin C, memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa. Poin F, melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Pasal 7 ayat 2 yang poin 2, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1. Yang kedua, iklan YouTube. Bentuk pelanggaran yaitu unsur pornografi dan eksploitasi perempuan. Ketentuan EPI yang melanggar pada titik 1.26, pornografi dan porno aksi. Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dan dalam bentuk dan dengan cara apapun. Media cetak, banner, PHD. Dia ini melanggar karena menggunakan kata-kata superlatif paling hemat. Dia juga melanggar ketentuan EPI 1.2 tentang bahasa 1.2.1. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan khalayak. Dan juga 1.2.2, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, top, nomor 1, atau kata-kata yang berlawanan ter, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Iklan ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat 1K karena dia mengandung janji yang belum pasti. Pasal 17 ayat 1, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen tentang kualitas, kuantitas, kegunaan, harga barang atau tarif. Yang C, memuat informasi yang salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. F, melanggar etika atau ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Juga pasal 17 ayat 2, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1.